Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kameria dengan NIM 2231501. Di sini saya akan membahas mengenai perulangan di JavaScript. Nah, pada soal yang pertama ini, saya akan coba membahas tiga perulangan. Yang pertama itu ada for, yang kedua ada while, yang ketiga itu ada do while. Mungkin saat saya tulis codingannya nanti, saya tidak akan menjelaskan, tapi saya akan tulis semua dulu codingannya, terus saya akan jelaskan di akhir. Ya, baik, langsung saja di sini saya tulis codingannya.
Oke, di sini saya akan jelaskan ya satu-satu. Kita mulai dari for dulu. Oke, eh, di bagian for ini, di bagian for ini, jadi for for ini atau for loop ini itu dipakai kalau kita sudah tahu mau mengulang berapa kali. Misalnya kayak begini yang saya kasih contoh umpamanya. Sini ada let mantan satu. Berarti kita mulainya dari angka satu. Terus di sini mantan kurang dari atau sama dengan 10. Berarti kita akan ulang sampai mantannya 10 orang. Terus di sini juga ada mantan eh, plus plus. Tunggu, kayaknya ada yang salah codingannya di sini di bagian mantan mantan 10. Ya guys, ada yang kurang di sini. Hmm. Mantan plus plus ini berarti setiap kali ulang itu akan menambah satu. Plus plus pengenalan mantan ke, oke, baik untuk kita buktikan kita buka di konsol. Langsung kita buka di konsol ya. Hmm, nah, nah ini dia. Itu kan mantannya berurut ya dari mantan pertama sampai mantan ke 10. Oke, kita lanjut di pembahasan tulangan kedua yaitu ada eh while. Nah, while ini berbeda sama for. Nah, kalau while ini tuh kita tidak tahu pasti eh, kita mau ulang berapa kali. Yang penting itu ada kondisinya. Jadi, while ini akan terus jalan selama kondisinya masih benar. Di sini tuh, jadi ceritanya di sini tuh kita mulai skornya dari satu. Kan di sini ada let score satu. Jadi kita mulai skornya itu dari satu. Nah, selama skornya masih kurang atau masih kurang dari 10 ke bawah, itu loopnya jalan terus. Nah, terus di sini juga ada skor plus sama dengan 2. Nah, tiap kali ulang, tiap kali pengulangan itu skornya itu bertambah 2. Jadi umpamanya satu. Berarti nanti 3, terus 5, 7, 9. Dia tidak bisa lebih dari 10 karena di sini angkanya cuma 10. Itu aturannya di bawah dari angka 10. Jadi batasnya cuma angka 9. Coba kita coba di konsol. Kayaknya ada yang error ya. Hmm, tunggu dulu guys. Kayaknya ada yang error bagian apanya ya? Hmm, dengan satu while score kurang dari 10. Konsol log skor saat ini di sini seharusnya tambah guys. Sama dengan, nah, oke, kita coba lagi, saran lagi. Nah, sini sudah muncul kan? Sini skornya saat ini satu, tiga. Jadi dia itu bertambah dua terus. Jadi satu, tiga, lima, tujuh, 9. Oke, kalau begitu kita lanjut ke perulangan yang ketiga yaitu dua ini.
Nah, nah, di dual ini tidak tidak beda jauh sih sama yang while tadi. Nah, cuma bedanya ini di dual ini pasti jalan minimal sekali meskipun kondisinya salah. Kenapa bisa begitu? Soalnya pengecekan kondisinya itu ada di belakang. Nah, setelah kodenya jalan, jadi cocok buat validasi input. Misalnya ini yang kita buat, misalnya minta-minta password, misalnya input password sampai betul passwordnya. Nah, di sini bagaimana cara kerjanya nanti kita setelah kita jalankan di konsol nanti akan muncul pop-up yang minta password. Nah, saat kita masukkan password, di situ baru dicek ini passwordnya salah atau benar. Nah, kalau benar, itu kita langsung keluar dari loop. Terus muncul tulisan selamat datang. Tapi kalau tidak, itu eh, pop-up-nya akan minta password terus sampai passwordnya betul. Benar. Kita cek. Nah, di sini. Kan kita masukkan dulu password yang salah ya. 1234 ini. Oke. Wah, di sini juga ada kesalahannya, guys. Kita lihat dulu salahnya bagian mana. Let's Sandi. Sandi benar. Sama dengan 1, 2, 3, 4. Oke, do Sandi. Hmm, while. Oke, coba kita coba jalankan ulang. Jadi masih ada kesalahan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kalau kita masukkan sandi yang salah itu akan minta password terus sampai benar. Kita masukkan password yang benarnya itu. Nah, sini semuncul di konsol itu tulisan selamat datang. Oke, lanjut kita masuk ke soal yang kedua. Kita buat dulu file HTML-nya. Soal 2 titik HTML. Oke. Nah, di sini juga sama seperti tadi. Saya akan ngoding dulu, terus nanti jelaskannya di akhir. Kita buat strukturnya dulu. Oke. Input P-nya itu
Nah, tugas, terus dulu guys, kayaknya ada kesalahan bagian sini. Kalkulator nilai mahasiswa, labelnya nilai tugas, label dan inputnya. Tipenya itu sama dengan number dan ID sama dengan tugas. Tuh, kita tambahkan placeholder. Hmm, kan nilai tugas. Oke, itu kan parser plot dokumen, get elemen BID, tugas, value. Kita tinggal copy saja yang ini. Hmm, eh, eh, kok jadi TS, TS, kemudian tunjukkan ke TS.
Oke, UAS. If nilai akhir, if nilai akhir, bilang gini. Hmm,
Sangat kurang. Nah, bagian function hitung. Hmm. Hmm. Sabar ya guys. Oke, kita tambahkan. Aduh, keren guys. Komen. Ya, Yan, harap ML, pemandangan. Ganti color warna red. Color warna, kemudian
Hmm, mana? Menit sedikit. Oke, silakan mulai, guys. Nanti saya jelaskan. Nah, ternyata masih error, guys. Coba cari dulu errornya di bagian mana. Errornya di bagian mana ini? Kemudian get elemen BID hasil, inner HTML. Argumen kayaknya beberapa. Jelaskan sekali lagi. Sebelum jalan, guys. Apanya yang bermasalah ya? Yang bagian ininya. Hmm, tugas, kemudian number ID tugas, nilai tugas, kemudian label, ID UTS, nilai UTS ya, misalkan nilai UTS, nilai UAS, misalkan nilai UAS, button, on click, hitung, hmm, div, udah sininya salah ya. Oh ya, div ID sama dengan hasil dan functionnya. Function itu kemudian let tugas save lot dokumen test value kemudian uas value let nilai akhir sama dengan tugas nol kita nol uas hmm, else if main get element by id nar html dan h2 terus style color warna nilai akhir fix nanti bisa color
warna, kemudian grade S, terus grade ketiganya style color, warna, kemudian predikat. Oke, sini sudah betul seharusnya ya. Aku coba jalankan lagi. Masukkan nilai tugasnya 90, nilainya 70, yang kontrol. Ya, oke, berarti tadi bermasalah di bagian hasil. Oke, sudah bisa tampil ya. Berarti ini termasuk grade C. Terus dengan predikat cukup. Coba kita di sini 90, terus di sini 90, lebih sampai. Lu, Nah, oke. Selanjutnya saya mau jelaskan dulu bagian-bagian yang saya tulis tadi. Oke, masuk di codingannya dulu. Nah, eh di sini kan kita mau buat kalkulator untuk eh, menginput dan menghitung nilai mahasiswa mulai dari nilai tugas, UTS, dan UAS. Nanti, nah hasilnya nanti otomatis keluar nilai akhirnya sama grade-nya. Terus, nah di sini yang pertama tadi di situ saya buat judulnya dulu di sini. Namanya itu kalkulator nilai. Kemudian di bagian bodinya saya menambahkan ini judulnya kalkulator nilai mahasiswa. Nah, di sini saya membuat input, ada tiga input di sini, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, di sini juga saya buat button atau tombol untuk klik nanti. Dan jadi, nanti kalau kita sudah masukkan nilai tugasnya, nilai UTS, nilai UAS, nanti kalau kita hitung nilai akhirnya, kita tinggal klik tombol hitung. Yang tadi, seperti yang tadi. Saya buka di browser ya. Terus, di sini juga itu dalam tiga input tadi itu ada dengan itu saya gunakan tipe number ya biar username-nya cuma masukkan angka saja. Terus setiap input yang punya ID itu nanti kita pakai di JavaScript-nya. Terus di sini juga di bagian function ini, function hitung ini merupakan itu merupakan fungsi hitung yang saya buat. Terus di nah ini kan fungsinya. Terus di bagian sini itu eh di sini nanti kita akan mengambil nilai inputnya. Terus di bagian sini itu saya tambahkan apa namanya? Dan warna, grade sama predikat. Di sini saya menambahkan ini, let nilai akhir tugas. Jadi nanti ini dikalikan terus masing-masing nilai itu dikalikan terus dijumlahkan dengan masing-masing bobotnya. Kan kalau nilai tugas itu diambil 30%, terus UTS-nya juga 30%. Nah, yang penting itu dari UAS itu 40%. Nanti itu tinggal dikalikan saja, terus dijumlahkan. Terus ada bagian ini tadi, lihat warna dan if else-nya ini, itu ada tiga, tunggu guys, salah-salah. Sebelum masuk di bagian sini itu kita deklarasikan tiga variabel yaitu warna, grade, dan
predikat. Dengan ini kita ada if else atau kondisi untuk masing-masing grade-nya, mulai dari grade A, B, C, dan D. Di sini juga itu kita tambahkan warna dan predikatnya. eh Terus untuk menampilkan hasilnya, ini kita tambahkan ini dokumen get element by ID hasil. Nah, itu untuk menampilkan hasilnya. Jadi kita ambil elemen hasil tadi terus isi dengan HTML baru. Itu kita pakai ini inner HTML. Terus di sini saya pakai template literal dengan backtick biar bisa masukkan variabel dengan ini variabel variabel yang simbol dolar-dolar ini. Nah, terus di sini juga ada to fix 2. Ya, ini fungsinya untuk membulatkan eh, angka di belakang koma. Membulatkan dua angka di belakang koma. Jadi umpamanya hasilnya panjang, punya satu 19,1111111. Jadi yang diambil itu cuma dua angka di depannya itu, di belakang komanya, dua angka saja diambil. Itu fungsinya to fix two. Terus di sini ada style color atau warna. Ini itu buat kasih warna sesuai dengan grade. Kemudian semua hasil ditampilkan dengan warna yang sudah kita tentukan tadi. Oke, mungkin. Oh iya, sebelum saya tutup, saya perlihatkan kembali hasilnya yang soal dari yang kedua ini. Dia bentuknya begini guys. Jadi kita tinggal masukkan nilai tugasnya. Umpamanya nilai tugasnya 60, nilai UTS-nya 70, nilai UAS-nya 80. Jadi tinggal klik ini hitung. Nah, nilai akhirnya itu 71. Berarti dia itu dapatkan predikat lulus dengan predikat cukup. Grade-nya itu C. Terus warnanya orange. Begitupun dengan nilai-nilai yang lain. Ada warna tersendirinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin kalau kurang jelas mohon dimaafkan. Malu masih pemula juga. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.